Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat yang saya muliakan, pada kesempatan ini admin akan kembali membahas cerita mengenai Satrio Piningit, yaitu tentang perjuangan Satrio Piningit dalam menebarkan kebaikan di Nusantara ini. Hal yang disampaikan ini hanya sebatas opini admin saja. Jika ada benarnya semata-mata atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena kebenaran mutlak miliknya. Namun jika ada hal yang salah dalam penyampaian ini, itu murni karena kebodohan saya. Menurut admin, saat ini perjuangan Satrio Piningit baru saja akan dimulai. Mengapa demikian? Kira-kira begini paparannya. Menyaksikan kekacauan demi kekacauan di seantero negeri ini membuat semua berada dalam kebimbangan. Lebih-lebih banyak rakyat yang sudah tidak percaya lagi kepada pemimpinnya. Pergantian pemimpin negeri ternyata tidak banyak mengubah keadaan. Bahkan semakin kesini keadaan semakin tidak terarah. Janji-janji para pemimpin tak ada yang terbukti dan ditepati. Beberapa janji yang diwujudkan setelah menjadi pemimpin kebanyakan hanya sekedar untuk meninabobokan rakyat. Seolah-olah ia telah menepati janji, meski janji yang diwujudkan hanya beberapa janji dari banyak janji yang diucap saat ia mencalonkan diri. Orang-orang terdahulu hampir tidak ada yang mau menjadi pemimpin karena mereka mengetahui bahwa tanggung jawab seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Bahkan bukan hanya tanggung jawab di dunia, namun juga tanggung jawab di akhirat kelak. Mengingat besarnya tanggung jawab yang akan dihadapi oleh seorang pemimpin, maka orang zaman dulu lebih memilih menghindari untuk menjadi pemimpin. Berbeda dengan keadaan saat ini, orang banyak berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, bahkan rela mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menjadi pemimpin. Tak jarang dana tersebut didapat dengan mengorbankan segala cara. Dan akhirnya kita bisa menebak saat sudah terpilih menjadi pemimpin yang dipikirkan adalah bukan bagaimana menjadi pemimpin yang baik, melainkan bagaimana cara mengembalikan dana yang dikeluarkan saat mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut berlangsung setiap periode dari masa ke masa. Namun ironisnya bagaimanapun sifat calon pemimpin itu selalu mempunyai pendukung. Entah itu pendukung yang benar-benar mendukung calon tersebut atau terpaksa mendukung karena telah dibeli suaranya. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Banyak yang merasa menyesal karena telah menjadikan si A sebagai pemimpin atau menyesal karena telah memilih si A. Sebab setelah si A tersebut terpilih menjadi pemimpin, ternyata tidak sesuai dengan harapan, bahkan bukannya membawa kemajuan pada daerah yang dipimpinnya, tetapi justru kemunduran hingga jauh ke belakang. Namun apa gunanya menyesal jika semua itu sudah terjadi? Meski sudah menyadari bahwa salah dalam memilih pemimpin, maka kita akan merasakan penyesalan selama periode kepemimpinan. Bahkan tak jarang rasa kecewa itu akan tetap terpendam meskipun pemimpin tersebut telah berganti. Mendekati pemilihan pemimpin 5 tahunan, banyak tokoh-tokoh bermunculan, baik yang benar-benar sebagai tokoh maupun yang tiba-tiba menjadi tokoh. Banyak pula yang bersembunyi di balik topeng, memasang perangai yang paling baik, menyembunyikan niat yang entah, sehingga tujuannya tercapai. Namun yang sejati tak akan pernah ingkar janji, meski harus menghadapi caci maki, hujatan, fitnahan, juga ancaman. Ia tak pernah gentar dan terus melangkah untuk membawa misi menebar kebenaran, bukan mencari pembenaran. Siapapun dan bagaimanapun kita, hati kita sebenarnya tak akan pernah rela menyaksikan dan membiarkan angkara murka terjadi. Namun seringkali kita silau dengan janji manis, dengan harta dan kekuasaan, sehingga kita membenarkan sesuatu yang sesungguhnya bertolak belakang dengan hati nurani. Sehingga kita membenarkan sesuatu yang sesungguhnya bertolak belakang dengan hati nurani.
Nama Satrio Piningit kembali menggema di seluruh pelosok negeri, mengupas kembali ramalan Raja Jayabaya yang telah berabad-abad lamanya disabdakan, lalu dicocokkan dengan kejadian demi kejadian dari masa ke masa secara runut, dan sampailah pada kesimpulan bahwa Satrio Piningit akan benar-benar muncul di periode tertentu, mungkin di periode yang akan datang. Paranormal kembali melakukan penerawangan, mencari petunjuk secara spiritual mengenai keberadaan sosok Satrio Piningit tersebut. Namun yang dihasilkan hanya cerita-cerita hayalan dengan bumbu-bumbu yang membuat cerita hayalan tersebut seakan sebuah kebenaran. Padahal kenyataannya hingga saat ini belum ada seorang pun yang dapat membuktikan keberadaan Satrio Piningit tersebut. Melihat kenyataan tersebut, banyak pihak yang memanfaatkan situasi untuk mendulang popularitas, sehingga memuluskan niat untuk maju dalam pencalonan pemimpin. Ada pihak yang terang-terangan mengaku sebagai Satrio Piningit. Ada pihak yang membentuk sebuah kelompok dan kelompok bentukannya diperintah untuk menyebarkan berita bahwa ialah Satrio Piningit tersebut. Tak jarang di antara yang mengaku Satrio Piningit tersebut justru masing-masing berebut pengaruh di hadapan pendukungnya. Padahal mereka menyadari bahwa keduanya bukanlah Satrio Piningit. Mereka hanya menjual nama dan popularitas Satrio Piningit demi memperoleh simpati rakyat untuk memuluskan niatnya dalam pertarungan politik. Padahal jika benar Satrio Piningit itu akan segera muncul, ia tidak perlu berebut pengaruh. Tuhan sendiri yang akan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Tuhan sendiri yang akan mengarahkan hati masyarakat untuk mendaulatnya sebagai pemimpin. Karena Tuhanlah yang mengatur segalanya atas kehendak dan kekuasaannya. Kita semua mendambakan pemimpin yang adil, bijaksana, mencintai dan menyayangi rakyatnya, mampu menciptakan suasana yang aman, tentram, damai di seluruh bumi Nusantara ini. Semua itu tentu tidak akan terlepas daripada campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu marilah kita berdoa agar pemimpin yang didambakan itu segera dikirimkan di tengah-tengah kita. Kebanyakan rakyat tidak begitu peduli dengan siapa yang menjadi pemimpin, tetapi yang mereka pedulikan adalah bagaimana cara dia memimpin dan menyayangi rakyatnya. Rakyat pun tak peduli dari partai mana pemimpin tersebut berasal. Yang terpenting adalah bagaimana sifat pemimpin tersebut. Semakin mencintai rakyatnya, maka rakyat pun akan semakin mencintainya. Sahabat yang saya muliakan, demikian yang dapat admin sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Untuk kesempurnaan majelis, mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.